Terus Arusmiati, ya, kemudian TK kampus, kok TK kampus 3 ya? TK kampus 3 namanya siapa nih? Bertiga maksudnya mungkin gitu ya. Akunnya ada 3, Pak. Oh, diganti nama rename Ibu aja. Oh ya, siapa? Sebentar. Terima kasih. Yolanda Nadadap itu tolong diganti rename. Rename nama sekolah ya, Pak? Itu contohnya ada TK, Ana, saya coba tulis di chat ya, biar bagaimana merename. Oke. Ya, misalkan TK, ya, cara rename. Masa udah lama Bapak Ibu bingung rename? Tuh, SD kampus Rusmiatun, nah itu udah benar. TK kampus Bu Maria sudah benar. TK Ana Tri udah benar. Yosep Nai boleh diganti. SDBL 2 Justina udah benar. SDBL 2 Natalia D udah benar. Nah, Victoria Wit nanti tinggal diganti SD Nawar Victoria Wit. Nah, rename. Pak Thomas, selamat siang Pak Thomas. Selamat siang. Bapak Ibu, sekaligus disampaikan, mohon izin, apakah ada pengawas di sini? Hadir? Sudah hadir pengawas? Pengawas sudah ada yang hadir? Belum ada. Oke, belum ada. Kepala sekolah disampaikan untuk pertemuan besok yang tentang keluarga bergerak itu yang hadir hanya kepala sekolah saja ya. Ya, yang hadir hanya kepala sekolah, tidak menyertakan Bapak Ibu guru karena Bapak Ibu guru sedang mengajar. Jadi diinformasikan, kasih infonya. Ya, yang keluarga bergerak itu yang besok mengikuti rapat hanya kepala sekolah. Jadi para guru tetap mengajar. Ya. Nah, ini informasi. Mas. Ya, Pak Ramlan. Mungkin saya besok izin Pak, karena sama TU ada tantangan bos itu ke Bekasi itu. Yang penting ada perwakilan Pak dari kalau Pak. Bapak nggak bisa wakil atau yang ditugaskan, begitu ya Pak? Baik, terima kasih Pak Thomas. Ya, sehingga informasinya nanti bisa dari sekolah yang mewakili. Baik, terima kasih Pak. Halo Pemondang. Baik, ini acara kita. Saya sampaikan acara kita akan mulai ya karena waktu sudah menunjukkan 12.30 ya. Kita sampai masih ada 1-2 menit lagi. Kemudian pengawas cabang Jakutim apakah sudah hadir? Sekali lagi pengawas cabang Jakutim apakah sudah hadir? Hadir Pak. Oke Bu Ari, nanti mohon yang pertama disampaikan ya untuk yang informasi sekolah bergerak besok itu adalah kepala sekolah ya Bu. Ya Pak. Ada beberapa kepala sekolah nanti yang karena udah janji dengan Romo Paroki Pak terkait. Gak apa-apa Bu, yang penting ada yang mewakili sehingga informasinya tidak terputus. Begitu ya Bu? Oke Pak. Baik, cabang Jakutim sudah diinformasikan. Apakah cabang Bekasi hadir? Pengawas cabang Bekasi sudah hadir? Bu Deta harusnya hadir ya Pak. Sebentar. Oke. Belum. Pengawas cabang Jakpus Barsel apakah hadir? Cabang Tangerang? Oke, Barsel bareng. Pak Emil sudah kelihatan, jadi pengawas Jakutim sudah hadir juga. Baik, dengan demikian mari kita akan buka kegiatannya. Mohon bantuan dari salah satu pengawas cabang Jakutim untuk memimpin dengan doa. Silakan. Baik, Pak Thomas. Apa suara saya bisa terdengar dengan baik, Pak? Terdengar dengan baik, Bu. Baik,
Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur kepadamu bahwa dengan bekerja di hari ini, kami boleh ambil bagian dalam karya dan pelayanan di perkumpulan Strada. Kami mohon berkat-Mu agar kegiatan refreshment siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berkati para narasumber serta peralatan yang kami gunakan pada siang hari ini. Berkati juga teman-teman kami, kiranya Engkau selalu memberikan rahmat kesehatan dan kesabaran di masa yang tidak mudah ini. Arahkanlah pikiran dan perkataan serta perbuatan kami, sehingga kami mampu melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik. Bunda Maria, Bunda pelindung kami, doakanlah kami putra-putrimu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ari yang telah memimpin pertemuan ini dengan doa. Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak terjadi kembali pada saat kita masuk di ruang chat, di ruang Zoom, ya, pastikan bahwa mikrofon kita sudah mati. Kalau kita bersama dengan murid, bagaimana kita bisa bayangkan? Ya, kalau mic kita bocor. Ya. Jadi diingatkan sekali lagi untuk teman-teman, mari kita menjaga tata tertib karena kita semua sudah orang dewasa. Ya, sehingga bisa tahu bagaimana menempatkan di dalam virtual Zoom. Terima kasih. Mari kita dengarkan kegiatan pada hari ini yang akan, apakah Ibu Teresia Sri Sulandari sudah hadir? Hadir. Oke, terima kasih. Kita akan mendengarkan pengantar kegiatan yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur Keuangan Sarana dan Prasarana Perkumpulan Strada untuk Ibu Teresia Sri Sulandari. Kami persilakan. Monggo, Bu. Terima kasih Pak Thomas. Bapak dan Ibu, selamat siang. Selamat siang. Semuanya dalam keadaan sehat ya, semoga. Amin, Bu. Ya, amin. Baik, Bapak dan Ibu, kita semua menyadari dan tahu persis ya bahwa dalam memberikan pelayanan pendidikan, faktor keuangan tidak lepas dari perhatian kita. Karena uang itu ibaratnya darah ya, jantung yang terus dipompa, terus mengalir untuk mendukung pelaksanaan pelayanan pendidikan. Nah, darah ini kalau mengalirnya lancar, tentunya pelayanan kita juga akan berjalan dengan baik. Salah satu upaya untuk memperlancar aliran darah tersebut, ya, aliran keuangan tentunya, itu peran dari Bapak Ibu sebagai guru wali kelas khususnya ikut membantu dalam salah satu fungsi manajemen yaitu kontrol, ya. Karena kita memang ada planning, ada perencanaan, ya, ada executing, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada pelaporan, gitu ya. Tetapi juga tentu ada kontrol. Nah, kontrol ini yang harus terus-menerus kita lakukan. Bagaimana cara kita mengontrol? Tentu harus ada komunikasi. Dan puji Tuhan kita sudah punya sistem yang sebenarnya sudah hampir 4 tahun ini ya, 3 atau 4 tahun ini kita jalankan, namun kemarin-kemarin masih terfokus pada pengadministrasian pembelajaran, baik itu terkait dengan penilaian ataupun untuk materi atau learning management sistemnya ya. Nah, ada salah satu menu yaitu school fee yang belum kita aktifkan. Ya. Nah, ini kita akan mengaktifkan menu itu. Padahal sebenarnya dari sisi persiapan menu-menu itu sebenarnya BINUS sudah mempersiapkan sedemikian rupa, namun kita belum memakainya selama ini. Ada memang 1-2 unit yang memang sudah tertib memakai, dan puji Tuhan dengan memakai itu komunikasi soal keuangan dengan orang tua juga bisa berjalan dengan lancar.
berjalan dengan baik sehingga kontrol itu terus-menerus bisa kita lakukan. Kalau Bapak Ibu wali kelas dengan kesadaran penuh dan dengan kesediaan untuk mengedit, untuk menulis bagaimana anak-anak di dalam kelasnya yang mungkin 36 anak, mungkin 38 anak, mungkin 30 anak ya, itu dalam setiap bulannya sudah membayar atau belum, itu tentu akan menjadi bahan yang sangat baik untuk melakukan komunikasi dengan orang tua. Nah, sungguh mohon keterlibatan dan peran serta dari Bapak Ibu wali kelas nanti untuk melakukan edit ya, mengedit, mengentry ya, bukan mengentry data-data pembayaran di kelas masing-masing ke dalam sistem tersebut. Bagaimana caranya kita akan pelajari pada saat pertemuan saat ini. Nanti ini ada unit yang memang sudah menggunakan dengan baik. Kalau tidak salah ini SMP Kampung Sawah nanti ya Pak Thomas ya. Nah ini nanti akan menjadi mentoring gitu ya dalam pertemuan ini. Terima kasih untuk Pak Ramlan dan juga untuk Bapak Ibu guru yang ada di sana yang sudah memulai, dan ini bisa kita tularkan ya, bisa kita sharingkan kepada teman-teman unit lain supaya nanti juga bisa belajar bersama. Saya yakin Pak Ramlan tidak akan keberatan kalau SMP Kampung Sawah juga menjadi benchmarknya gitu ya, cabang Bekasi dan cabang Jakutim gitu ya. Karena memang ini sangat positif dan sangat membantu kita semua dalam mengendalikan, mengontrol gitu ya uang sekolah baik itu SPP maupun USP. Sehingga posisi di masing-masing sekolah itu nyata betul bahwa oh ya anak ini sudah membayar, oh ya anak ini belum dan sebagainya, sehingga dan juga mampu mengkomunikasikan dengan orang tua. Maka pertemuan yang singkat ini mohon diikuti dengan baik. Kalau perlu Bapak Ibu ketika nanti BINUS juga menjelaskan atau mungkin nanti juga dari SMP kamu bisa menjelaskan, lalu bisa juga mempraktekkan gitu ya. Ketika ada kesulitan, ada kendala bisa langsung ditanyakan. Dan juga mungkin juga terjadi setelah pembekalan saat ini nanti juga mengalami kendala, bertanya, harus mau bertanya sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Demikian pengantar saya Bapak Ibu, harapan saya dengan kita semua saling bekerja sama, saling mendukung, kondisi keuangan di perkumpulan suatu nanti mau terkendali dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Thomas. Terima kasih Ibu Teresia Sri Sulandari, singkat, jelas, padat ya. Bapak Ibu yang terhormat, yang pertama, absen sudah ada di dalam room chat ya. Hari ini peserta 382 ya. Kemarin gelombang pertama 390, mudah-mudahan semakin bertambah ya. Bukan segi kuantitas tetapi bagaimana segi kualitasnya. Bapak Ibu hadir ya. Mohon yang belum isi absen silakan. Kemudian terima kasih beberapa teman sudah informasi ya untuk beberapa kendala dengan internetnya. Terima kasih juga ternyata pertemuan ini blended ya, blended learning, di mana ada beberapa sekolah yang juga memakai webcam sehingga bisa berjalan dengan baik ya, penerapan yang benar-benar berjalan dengan baik. Kemudian terima kasih kepada tim Sokrates yang sudah hadir. Host, mohon teman-teman dari Sokrates ya, hari ini sudah ada Mas Randy ya, sudah ada Mas Victor dan ada Mas David sudah menemani kita. Terima kasih tim BINUS. Kemudian kita juga bersyukur bahwa pertemuan ini nanti selain tadi disampaikan oleh Bu Dari, selain dari BINUS, Bapak Ibu juga akan mendengarkan sharing dari SMP Kampung Sawah. Ya, namanya boleh disebut kampung. Ya, tetapi dalam pelaksanaannya benar-benar bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Ya, kita belajar. Hari ini Bapak Ibu boleh buka laptop, ya, boleh juga tidak untuk belajar, tetapi yang penting sekarang mendengarkan. Nah, ya. Kemudian bila mana ada pertanyaan, gunakan room chat. Ya, langsung bertanya di situ sehingga nanti baik BINUS maupun dari Kampung Sawah yang praktik baik semuanya sudah selesai. Jadi tidak perlu sekarang ini saya hadir sudah tidak perlu, sekarang pertanyaan-pertanyaan saja. Baik, untuk selanjutnya kita akan
menyerahkan kepada pihak BINUS dari segi sistem akan menyampaikan seperti apa. Silakan tim BINUS, Mas Randy, Mas David, Mas Victor, share screen dan menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Thomas. Sebelumnya Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mas Randy. Tapi ingat Mas ya, jangan cepat-cepat karena yang dihadapi ini ada 3 angkatan nih. Ya, angkatan muda, angkatan sedang, dan angkatan terlahir lebih awal. Gitu ya. Iya, gitu, baik. Mas. Baik, Mas Randy. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya. emang kurang asing. Ibu Florencia, Ibu Florencia. Untuk share screen-nya Pak, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Baik, saya akan, yang pertama itu, admin unit harus setting school fee-nya terlebih dahulu. Saya contohkan pakai yang SD Kampung Sawah. Baik, selanjutnya admin unit untuk menambahkan settingannya, admin unit bisa masuk ke menu finance, kemudian ke bagian setting school fee. Nah, setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Untuk menambahkan settingannya, admin unit bisa klik yang add new ini. Kemudian dipilihkan school levelnya, nama pembayarannya, misalnya SPP, kemudian deskripsinya. Nah, untuk uang sekolah bisa menggunakan yang monthly, diaktifkan seperti ini. Kalau periodik itu biasanya hanya untuk pembayaran beberapa kali saja dalam 1 tahun ajaran. Di sini isikan jumlah uang sekolahnya, misalnya 250.000. Nah, kemudian pilih tanggal mulainya dan tanggal berakhirnya. Setelah itu Bapak Ibu bisa checklist all month untuk 1 tahun ajaran. Dorong. Kalau ada diskon, Tarik apa dong? Ibu Rizda. kalau ada diskon bisa diaktifkan di bagian ini Bapak Ibu. Nah, setelah diaktifkan seperti ini, nanti akan muncul tabel kolom diskonnya. Untuk mengisi diskonnya bisa dengan nominal, atau Bapak Ibu bisa pilih yang percentage. Untuk yang nominal itu, Bapak Ibu langsung menginputkan jumlah diskonnya. Kalau percentage, Bapak Ibu hanya perlu menginputkan persenannya, seperti ini. Kemudian, inputkan deskripsi diskonnya. Nah, untuk yang fine ini, yaitu untuk denda, kalau ada denda bisa diaktifkan, nanti diinputkan saja dendanya berapa. Setelah diinputkan seperti ini, Mas Randy, ya, maaf bisa tanpa denda dan tanpa diskon? oh bisa Bu. Oke, ya. Nah, kalau Strada tidak pakai diskon dan denda, bisa dinonaktifkan seperti ini. Nah, setelah settingannya selesai seperti ini, Bapak Ibu tinggal memilih siswanya. Misalnya yang uang sekolahnya untuk 250.000 ini ada beberapa siswa, Bapak Ibu bisa pilih kelasnya terlebih dahulu. Misalnya ada di kelas 1, kelas 4, kelas 2, dan 3. Nanti di sini akan muncul pilihan kelasnya. Bapak Ibu tinggal pilih, misalnya di 1A, ada di 3A dan 2B. Nanti akan muncul siswa-siswa dari 1A, 3A, dan 2B. Di checklist saja siswanya yang pembayarannya hanya 250.000. Nah, setelah di checklist, nanti tinggal masukkan approver-nya. Nah, untuk approver ini, biasanya kepala sekolah, untuk menambahkan approver ini harus ditambahkan terlebih dahulu oleh admin unit di bagian menu setting
bagian approver setup. Saya save terlebih dahulu. Nah, ini ada yang tidak ada approver karena yang baru saya tambahkan hanya kelas 1 saja. Nah, setelah settingannya terbuat akan muncul ke halaman setting school fee seperti ini. Jadi yang butuh approval itu yang tulisannya submitted with approval by nama kepala sekolahnya. Kemudian untuk menambahkan approver itu bisa di menu setting ini, saya contohkan juga. Nah, untuk menambahkan approver di menu setting, approver setup. Nanti admin unit tinggal klik add approver setup untuk menambahkan approvernya. Kemudian pilih modulnya. Kalau ada dua approver, bisa dipilih nanti setelah disimpan yang approver pertamanya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung menambahkan sekaligus. Jadi misalnya untuk approver kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Setelah itu pilih role-nya, misalnya kalau di Strada itu pakai kepala sekolah, cuman di sini akan muncul pilihan nama kepala sekolahnya. Setelah dipilih, tinggal di save saja. Baik, di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Mas Randy. Mas Iya, Bu. Iya, Bu Ari, silakan. Oke, baik. Ini kan saya mau bertanya, ini kan baru informasi awal ya. Untuk akses, yang memiliki akses itu apakah hanya guru kelas atau wali kelas saja? Lalu kami, khususnya saya sebagai pengawas itu, kalau tadi saya buka kan belum ada menu finance, Mas. Itu bagaimana, Mas? Terima kasih. Mas Randy? Bu Ari? Ya. Oke, ini settingan ini oleh admin Bu Ari. Ini sementara ini Mas Randy menjelaskan untuk posisi admin. Nanti sesudah admin akan wali kelas. Kemudian nanti untuk kita nanti ada manajemen. Jadi ada menu yang memang khusus untuk pengawas. Kemudian di kantor pusat itu menu-menu yang untuk memonitor. Gitu Mas Randy. Oh, baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Mas Randy? Iya, Bu. Kalau yang untuk nambah ini, apakah bisa menggunakan yang pola satunya? Yang upload school fee data. Bisa, Bu. Oke. Bisa dibantu? Bisa, Bu. Oke. Kemudian untuk upload, saya akan menjelaskan untuk yang upload school fee data. Pertama, caranya klik yang bagian upload school fee datanya. Kemudian pilih kelasnya. Nah, di sini bisa pilih dari 2 kelas juga. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Enggak, Pak. Sudah, Mas Randy. Sudah. Baik. Ini saya pilih setelah memilihkan jenjang kelasnya, kemudian pilihkan kelasnya. Misalnya untuk kelas 1A dan kelas 2A. Nah, di sini Bapak Ibu harus memasukkan dulu untuk kode uang sekolahnya. Saya bisa bantu jawab, Mas Randy? Boleh, Bu. Oke, teman-teman, untuk admin, kode uang sekolah ini bisa diambil dari kode remark ya, sementara ini. Baik, untuk sementara saya pakai kode random dulu.
Setelah itu Bapak Ibu bisa pilih approver-nya di bagian kanan ini, yang approver 1. Setelah itu untuk diskon kita skip saja karena tidak menggunakan diskon di Strada. Setelah itu kita masuk ke bagian payment plan-nya. Nah, di sini karena masih periodik, kalau untuk pembayaran sekolah diaktifkan terlebih dahulu jadi monthly. Seperti ini. Nanti diisikan untuk kode sekolahnya. Kode uang sekolah yang kita masukkan di bagian setting school fee tadi. Di bagian ini. Di sini kita isikan jumlah tagihannya. Untuk tanggal mulainya juga bisa diisikan, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 15. Kalau ingin untuk 1 tahun ajaran bisa di-checklist semua untuk bulannya. Kemudian kita isikan untuk kode uang sekolah yang keduanya. Kemudian setelah kita checklist semua, kita masuk ke bagian student. Nah, di sini tinggal masukkan untuk kode uang sekolahnya. Misalnya 001 untuk yang 150.000. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih siswanya. Misalnya untuk Adventa, kemudian untuk menambahkan kolom selanjutnya bisa pilih yang add row. Misalnya untuk siswa IRL ini 150.000 juga. Setelah itu bisa ditambahkan row ketiga dan seterusnya. Mas Randy, sekalian ya. Kalau misalnya kode uang sekolah itu ambil dari Excel di luar, Ctrl V, Ctrl C ke sini bisa ya? Bisa, Bu. Oke, tapi kalau nama anak harus satu-satu disesuaikan dengan kopian yang sudah ditaruh di kirinya ya? Sesuai kodenya? Iya, Bu, betul. Oke, terima kasih. Terus mengisinya, ini apakah bisa kita langsung dari student dulu, baru ke kiri, mengingat ini kan yang ada namanya di student dulu ya? Boleh, Mas? Boleh, Bu. Oke. Ya, makasih Mas Randy. Iya, sama-sama, Bu. Selanjutnya untuk, misalnya untuk kode uang sekolah yang 350.000. Nah, kodenya adalah 002, cuman di sini dipilihkan untuk siswanya lagi. Nah, setelah memilihkan siswanya, Bapak Ibu tinggal klik yang upload data ini. Nah, sebentar Bapak Ibu saya izin stop share dulu. Oke, sambil menunggu Mas Randy, boleh saya buka pertanyaan sambil jalan, Mas? Boleh, Bu. Oke. Bapak, Ibu, dan teman-teman, apakah ada yang akan ditanyakan? Saya Bu Rini. Oke, ini ada Bu Puput Prima. Oh, Bu Ari, ya. Baik, terima kasih. Ini kan terkait dengan pendebetan ya. Beberapa sekolah kan di Jabotim itu ada yang 2, ada yang 3 kali. Tetapi kan memang kalau dari Desember ya? Strada kan hanya 1 kali, tanggal 10 setiap bulannya. Lalu kalau di utara itu kan melihat situasi kondisi yang kalau tanggal 10 pasti tunggakannya akan semakin besar. Maka ada 3 kali untuk pendebetan. Nah, untuk mengantisipasi ini bagaimana ya, Mas? Karena kan tanggal-tanggal untuk pendebetan itu kan ada tanggal 10, kemudian tanggal 20, ada yang tanggal 27. Mohon pencerahannya saja. Terima kasih. Saya bantu Mas Randy ya, Bu Ari. Jadi pembayaran itu bisa diberi periode tanggal 1 sampai tanggal 31. Jadi tadi Mas Randy mencontohkan 1 sampai 15, tetapi prinsipnya bisa 1 sampai 31. Kemudian kalau bulan ini tidak bayar, bulan depan
dia itu akan ada akumulasi yang belum dibayarkan. Maka ketika dia membayar, itu misalnya dia hanya membayar sebulan, berarti nanti jumlah tunggakannya itu ya, kalau misalnya dia akumulasinya 2 bulan, maka dia jumlah tunggakannya tinggal sebulan. Jadi nanti kita bisa menempatkan pembayaran itu di bulan yang terakhir dia membayar, atau pada saat dia membayar, itu akan nge-link kepada bulan-bulan sebelumnya yang belum dia bayar. Itu akan otomatis dengan sistem ini. Oke. Lalu Bu Rini, ini masih manual ya, belum nge-link dengan sistem keuangan yang ada di nanti ya? Pada saatnya. Sementara ini masih manual. Oke. Ya. Karena tata usaha kan pasti harus memberikan data itu kepada wali kelas. Iya, benar. Ya. Terima kasih. Ya. Mas Randy, silakan. Bu, saya share screen lagi. Iya. Nah, saya ulangi kembali, tadi ada sedikit kesalahan di kelas alokasinya, jadi tidak bisa untuk 1 tahun ajaran. Jadi pertama tadi isikan terlebih dahulu, saya langsung isikan kembali saja. Mas Randy belum kelihatan ya? Untuk share screen-nya apa sudah terlihat, Bu? Belum. Belum. Teman-teman yang merasa kecepatan, nanti ada manualnya. Manual nanti bisa, nanti teman-teman pengawas yang akan share, nanti silakan dipelajari dari manualnya. Mas Randy? Halo Ibu. Yuk, belum? Ini belum. Ini ada masalah teknis Bu di laptopnya Randy. Oh. Mungkin saya bantu share screen ya Ibu. Oke. Berarti ini harus di stop dulu ya? Oh, udah. Oke, ini ada pertanyaan dari, apakah mau diulang atau bagaimana Ibu? Terus saja Mas, nanti sambil jalan teman-teman biar mempelajari dulu. Mempelajari dari kemarin manual book-nya dan MP4-nya Mas. Yang upload school fee data dulu Mas, yang semua. Yang add new kan satu-satu ya tadi. Oke. Atau mau diulang? Kalau dari kolom chat, kayaknya minta diulang sih Bu. Oke, silahkan Mas. Dari add new dan nanti dilanjutkan upload school fee ya. Oke, baik. Ya. Ini masih sisi admin ya, Bapak Ibu. Jadi ini admin sekolah. Oke, saya ulangi untuk setting school fee. Sambil menunggu Randy, seperti masih kendala teknis. Jadi untuk admin, cara menambahkan school fee itu bisa dari menu finance, kemudian masuk ke setting school fee. Kemudian kita bisa klik add new untuk menambahkan uang sekolah. Setelah itu pilih tahun ajarannya, kemudian pilih unit Bapak Ibu. Saya contohkan misalnya SD Santa Maria, kemudian untuk name of payment bisa diisi SPP saja. Deskripsinya bisa dikosongkan atau diisi strip. Lalu karena kita di Strada ingin membuat uang sekolah, tadi saya menggunakan SPP, maka pilihnya itu yang monthly atau yang bulanan. Kalau periodik ini biasanya digunakan untuk tagihan-tagihan yang dibayarkan misal setahun 2 kali atau yang tidak ditagihkan setiap bulannya. Tapi karena SPP, maka kita pilihnya yang monthly. Oke. Kemudian masukkan uang sekolahnya, misalnya 500.000. Kemudian input start date, ini maksudnya akan ditagihkan mulai tanggal berapa. Kalau kita pilih tanggal 1, maka akan muncul di notifikasi orang tua dan juga dashboard orang tua di tanggal 1. Kemudian ada end date, ini batas akhir orang tua
membayar uang sekolah. Tapi karena di Strada tidak menggunakan denda, maka disetting sampai tanggal 31 pun nggak masalah. Ini hanya untuk mengkalkulasikan denda. Oke. Kemudian, Bapak Ibu bisa klik Allman jika ingin menambahkan untuk 1 tahun. Tapi jika ingin menambahkan untuk 1 semester dulu, bisa pilih untuk 1 semester dulu. Oke, kemudian di sini diskon dan fee ini untuk diskon dan juga denda. Tapi karena di Strada tidak gunakan, mungkin kita skip dulu. Kemudian di sini ada student. Jadi Bapak Ibu bisa pilih berdasarkan uang sekolahnya. Tadi kan saya setting 500.000. Berarti Bapak Ibu bisa cek anak-anak yang uang sekolah 500.000 itu ada di kelas mana saja. Misalnya ada di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 misalnya. Kemudian di kelas paralelnya itu kelas mana saja. Dari kelas 1A, 1C, 2A, dan 3B misalnya. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal checklist murid-murid yang uang sekolahnya 500.000. Ini diurutkan berdasarkan alfabetnya. Oke, saya contohkan beberapa murid. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal pilih approval-nya. Ini biasa disetting untuk kepala sekolah. Nanti cara setting approval-nya akan ditunjukkan. Ini contohnya saya pilih Ibu Sisil, kemudian saya save. Oke, ini saya cek, sepertinya karena tidak ada approver, maka statusnya langsung accept. Harusnya nanti statusnya akan menjadi submitted dulu. Mungkin sekalian saya contohkan, untuk setting approver itu dari menu setting, ini masih admin ya Bapak Ibu. Dari menu setting, kemudian ke approver setup. Oke, caranya di approver setup, Bapak Ibu bisa klik add approver setup. Kemudian pilih modul yang School Fee Approval 1. Ini seperti biasa, pilih unit Bapak Ibu. Kemudian di sini bisa setting untuk semua angkatan. Kemudian di sini pilih role dari si approvernya siapa. Kalau kepala sekolah, berarti pilihnya ke kepala sekolah. Kemudian pilih nama kepala sekolahnya. Mungkin nanti Wakasek akan masuk di sini juga. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih nama kepala sekolahnya saja ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa cek dari sini kalau sudah muncul namanya berarti sudah tersimpan dengan baik. Oke. Mungkin saya contohkan dengan cepat. Bisa 2, Pak. Saya sambil jawab ya, Mas Victor. Oh iya, boleh Bu. Yang approval bisa 2, bisa kepala sekolah, bisa wakil kepala sekolah. Jadi yang punya kewenangan. Kalau memang harus kepala sekolah, berarti kepala sekolah. Kalau 2, berarti kepala dan wakil. Kepala jangan dilompati, Mas Cahyo, untuk memastikan bahwa uang sekolah yang dimasukkan sudah benar. Oke. Oke, terima kasih Bu Rini. Ini tadi saya sudah contohkan contoh school fee yang menggunakan approver. Nanti statusnya akan menjadi submitted. Lalu nanti kalau ada 2 approver, nanti akan terlihat di sini need approval-nya by siapa. Ini kebetulan kepala sekolah, berarti by kepala sekolahnya. Itu untuk setting school fee.
dari menu tombol yang add new ini. Kemudian ada cara lainnya yaitu menggunakan upload school fee data. Bisa klik. Ini sama seperti biasa, pilih tahun ajaran, unit Bapak Ibu, kemudian pilih kelasnya. Untuk kode uang sekolah ini sebenarnya untuk mengelompokkan uang sekolah. Jadi misalnya 500.000, kodenya itu 001 misalnya. Mas Victor. Mas Victor, Ya, boleh Ibu? nyela ya? Ya, boleh. Supaya nggak dualisme. Nanti ke depan akan pakai kode remark, Mas. Oh, pakai kode remark ya? Sebenarnya Oke. nanti ada tambahan lagi pakai rekening Oh, oke, baik. BRI. Tapi sementara ini pakai kode remark dulu. Dan itu semua sekolah sudah ada. Oke, Per thank you. murid. Iya. Oke, jadi nanti kode uang sekolah, Bapak Ibu bisa input kode remark tiap murid, kemudian input nama uang sekolahnya, SPP, kemudian karena tidak ada denda, dibiarkan kosong, lalu di sini pilih approver-nya. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada diskon, karena sedang nggak pakai, berarti kita skip juga. Lalu kita lanjutkan ke tab yang payment plan. Karena untuk uang sekolah, jangan lupa yang periodik ini kita ganti jadi monthly. Kemudian masukkan kode uang sekolah yang tadi, berarti kode remark, kode Strada. Lalu jumlah tagihannya. Misalnya yang 001 itu 500.000, lalu yang kedua itu 250.000. Lalu di sini masukkan tanggal, pertama kali ditagihkan tanggal berapa, lalu terakhir tanggal berapa. Misalnya 1 sampai 31. Kemudian di sini checklist bulan mana saja yang mau dibuat. Saya contohkan untuk satu semester dulu, Juli sampai Desember. Kemudian setelah payment plan, kita akan masuk ke tab student. Di tab student ini, berarti kita masukkan kode uang sekolahnya, kode Strada berarti kode remark, kemudian pilih nama muridnya. Oke, kalau sudah, nanti Bapak Ibu tinggal upload. Nanti akan sukses seperti ini. Lalu statusnya akan jadi submitted juga. Sampai sini untuk settingan admin, apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan dari sisi kepala sekolah. Silakan kalau ada satu dari Bapak Ibu yang akan bertanya. Saya boleh tanya, Bu. Silakan yang on mic, Bu Efrasia ya? Saya bukan admin tapi. Oh, Ibu akan bertanya dari sisi? Dari sisi wali kelas, Bu. Karena Oh, sebentar. Ibu, sebentar ya. Nanti ada sisi wali kelas. Oh, ya udah. Oke. Baik, teman-teman admin, apakah ada yang akan bertanya? Maaf, Bu Rini. Maaf, Bu Rini. Ya, ini yang siapa nih? SDBW itu atau siapa? Oke, silakan Mbak Cecil. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rini. Ini mau tanya, apakah untuk pengisian seperti remark, terus tadi yang approver 1 itu, memang harus satu-satu, tidak bisa copy langsung jebret semuanya gitu ya? Atau ada template untuk mengisi upload student fee datanya gitu? Karena terus terang memang ini kalau admin memasukkan satu persatu cukup lama gitu. Apalagi untuk uang sekolah sendiri, setiap anak kan berbeda-beda. Kalau minta tolong mungkin bisa gitu, ada yang langsung template-nya untuk memudahkan kami. Terima kasih Bu Rini. Ya, baik.
Itu lagi dicontohkan Mas Victor. Sebenarnya bisa Ctrl V, Ctrl C. Ini sedang dicontohkan Mas Victor. Oke, baik. Jadi contohnya Ibu sudah punya Excel-nya ya, Bu? Tadi Ya, sudah Mas, ada. SPP Mas, SPP supaya nggak lanjut. ya, Mas betul. Victor. Ya. Ini sebagai ilustrasi saja, Ibu. Jadi contohnya Ibu sudah punya Excel-nya, kemudian Ibu bisa copy paste. Jadi misalnya ini kode remark-nya, Ibu bisa copy paste ke dalam yang tadi template upload school fee data ini, Ibu. Seperti ini. Lalu misalnya jadi ini sebenarnya sistemnya seperti Excel, jadi Ibu bisa langsung copy paste. Ya, seperti itu sih, Bu. Apakah menjawab? Baik, terima kasih Mas Victor. Lagi Mas Victor mau tanya untuk yang, aduh, mau nanya lupa nih. Oh ya, approval 2-nya itu apakah diisikan dengan wali kelas seperti itu? Oh, approval 2. Saya bantu jawab ya Mas Victor. Ya, boleh, Bu. Approval 1 dan 2 hanya kepala dan wakil Bu yang boleh. Oh, Nanti gitu. wali kelas beda fungsi, beda tugas. Oh ya, oke. Baik Bu, terima kasih. Ya, Mas Victor, untuk student, apakah bisa di copy paste atau harus satu-satu? Kalau untuk student, karena ini pilihan, Ibu. Maka harus satu-satu Iya, kan? harus dipilih. Oke. Teman-teman jangan sampai salah ketika kode remarknya sudah di copy paste, maka pastikan bahwa antara kode remark dengan nama siswa ini linear ya, artinya kalau dia memang kode remarknya siswa A, maka di sini harus diklik siswa A. Jangan sampai kode remarknya siswa A, teman-teman mengkliknya kode siswa B. Jadi khusus siswa itu tidak bisa di copy paste, tetapi harus diklik satu-satu. Makasih Mas. Oke, baik Bu. Untuk tambahan saja untuk nama siswa di sini Bapak Ibu bisa ketikkan saja, nanti dia akan tersearch dengan kata-kata yang Bapak Ibu ketikkan. Gitu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi untuk setting school fee ini? Baik, Bapak Ibu. Sekali lagi ini untuk school fee untuk admin. Nah, kalau untuk guru sebentar, sabar. Ya. Untuk admin dari setiap sekolah, saya ingin memastikan dulu dari pengawas apakah sudah kepala-kepala sekolah dengan adminnya sudah hadir. Karena ini nanti jangan sampai tidak hadir kemudian diulang kembali. Ya, mohon pengawas habis ini melihat sekolah yang tidak hadir. Ya, baik dari Jakutim maupun Bekasi. Ya, sehingga dari absen ini masih ada 60 peserta yang belum absen, sehingga saya belum bisa melihat nanti ya. Baik. Untuk admin berarti kalau tidak ada pertanyaan di dalam kolom chat, maka silakan kita Asisi Wahyu, silakan dimatikan mic-nya. Ya, saya dari SMP Prada Kampung Sawah mau bertanya. Boleh nggak on kamera supaya biar ngelihat Asisi Wahyu itu siapa? Nah, gitu. Silakan. Pak, admin dulu apa wali kelas? Ntar dulu, Bapak sebagai admin atau wali kelas Pak Wahyu? Admin tambahan. Admin tambahan dari sekolah mana Pak? SMP Prada Kampung Sawah. Ya? SMP Prada Kampung Sawah. Oke.
Oh, Bu Prima dari temannya bertanya. Silakan Mas Wahyu. Nah, ini berkaitan dengan remak tadi, apakah nomor remak itu masing-masing anak berbeda? Iya. Oh, Mas Wahyu, nanti itu internal ya. Silakan ditanyakan di penata usaha keuangan. Oh, berarti itu wewenang KPU ya? Iya, ini bukan punyanya Sokrates, bukan punyanya kita. Oke. Sudah ada Mas. Bu Nana Fabiola mau bertanya, buka mic. Belum, sebentar. Baik. Belum. Ada lagi admin tentang admin? Kalau tidak ada, kita akan praktek admin. Ya, praktek baik. Mas Victor nanti yang untuk sekaligus aja ya Mas Victor ya. Yang untuk guru ya Mas Victor ya. Pak Thomas. Oh, ada Bu Yolanda. Kenapa? Mohon maaf nih Pak. Oke. Baik. Dimatikan dulu Bu Yolanda. Cari sesuatu yang tepat. Bu Erna Putri, raise hand. Kenapa? Pak Thomas, saya mau bertanya untuk yang masih masalah admin tadi, saya masih bingung bedanya yang add new dengan yang upload apa tadi ya, saya lupa. Pokoknya yang sebelahnya add new. Nah itu yang add new tadi kan di inputnya 500 sehingga kelas 1, kelas 3, kelas 4 tadi juga beberapa kelas 500 begitu ya. Lalu ketika yang upload yang sebelahnya itu kenapa upload lagi tapi dengan nominal yang berbeda? Nah itu perbedaannya apa? Mas, saya bantu jawab ya supaya cepat aja. Bu Erna itu memasukkan datanya bisa 2 cara. Ibu bisa pilih apakah add new atau upload data. Kalau add new, konsekuensinya itu harus ada pengelompokan uang sekolah yang sama. Jadi nanti uang sekolah yang 500 dipilih dulu. Itu kalau add new. Tetapi kalau upload school fee itu dilakukan per kelas. Dengan kelas yang sudah dipilih dengan urutan kode remak yang sesuai TU. Ini menurut cara pandang perkumpulan itu akan lebih mudah ketika upload school fee. Jadi pakai yang upload. Jadi nanti tinggal kode remak copy, kemudian dipilih anak satu-satu. Jadi seperti yang dilakukan terakhir Mas Victor. Tapi kalau dipandang admin akan lebih mudah dengan menggunakan yang add new, berarti harus mengelompokkan satu-satu. Yang 500, yang 350. Nah, kalau di Santa Ana itu semua murid itu uang SPP-nya beda kan, bisa 300 sekian anak itu harus satu-satu. Nah, itu mungkin menambah waktu. Itu Pak Thomas. Baik, Bu Erna sudah manggut-manggut berarti oke kelihatannya. Bu Yolanda, silakan. Ya, mohon maaf nih Pak Thomas, saya cuma mau bertanya, ini di Sokrates saya cuma ada 3 pengaturan pembayaran sekolah, persetujuan pembayaran sekolah, sama transaksi pembayaran sekolah. Jadi saya datanya cuma 3 itu, sedangkan yang tadi saya lihat sama Mas Randy atau Mas Victor itu ada beberapa pembayaran ya Pak ya, yang other fee dan sebagainya. Itu bagaimana ya Pak? Ibu sebagai admin atau sebagai wali kelas? Saya sebagai admin, Pak. Oke, Bu Rini, silakan. Terima Itu kasih. langsung ke pengaturan aja, Bu. Jadi Oh, yang langsung memang pengaturan pembayaran ya, Bu? Iya, ada beberapa orang yang menu-menunya beda-beda, Bu. Itu diatur, ya sudah ada pengaturannya masing-masing. Nggak apa-apa, langsung nanti pengaturan uang sekolah, nanti akan dicontohkan oleh Kampung Sawah. Yang menunya sama dengan Bu Yolanda. Oke, sudah manggut-manggut. Ada lagi yang ingin bertanya tentang admin ya kita ya? Pak, udah 25, langsung aja Pak. Oke, kalau sudah sekarang tentang Mas Victor, silakan Mas Victor. Terus gimana? Oke, baik. Nanti akan dijelaskan oleh Randy untuk selanjutnya ya. Pak Pris, tolong dimatikan Pak Pris. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, Randy. Untuk share screen-nya apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Jadi yang harus mengapprove settingan pembayaran itu adalah kepala sekolah. Saya ganti dulu ke akun kepala sekolahnya. Nah, di kepala sekolah nanti kepala sekolah bisa masuk ke menu finance ini. Nanti akan muncul menu school fee approval. Diklik saja nanti.
Nah, untuk approval-nya akan muncul seperti ini. Misalnya kepala sekolahnya mau approve untuk yang bulan Juli terlebih dahulu. Nah, setelah diklik semua yang bulan Juli, kemudian di-approve. Lanjut Mas Randy, suara. Baik, tuh masih proses approve. Sebentar, Pak. Ini bagi kepala sekolah ya, bagaimana proses approve-nya atau wakilnya. Saya refresh. Nah, ini sudah terapprove, statusnya akan menjadi accept seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian nanti saya kembali ke setelah ini akan masuk ke bagian wali kelasnya. Oke, sebelum ke wali kelas, kepala sekolah adakah yang ingin bertanya atau yang menjadi approve, yang diberi wewenang approve, silakan. Kalau tidak ada, berarti kepala sekolah atau yang diberi wewenang untuk approve sudah mengerti. Maka kita lanjut ke guru. Lanjut. Baik. Tanya, Baik. silakan. Bakti Wiyata 1. Mohon maaf, untuk kemanfaatan approve ini sendiri untuk apa ya Pak maksudnya? Apakah dalam kegiatan misalnya untuk kegiatan mau PTS begitu atau seperti apa? Atau Mas? Ya, silakan Bu Rini. Oke, Bu Emilia ini. Ya, Bu Emilia, saya lupa. Bu Emil, untuk approve ini dilakukan kepala sekolah di awal untuk memastikan bahwa SPP yang dimasukkan oleh admin, jadi nanti admin memasukkan kan semua SPP, kepala sekolah akan memastikan bahwa SPP yang dimasukkan admin ini sudah benar, Bu. Nah, kalau untuk masalah nanti rapot, itu bukan di sini. Rapot itu nanti masalahnya ada, kalau rapot itu akan diblok atau tidak, itu nanti ada pengaturan setting lain. Jadi ini khusus untuk pengaturan bagaimana kepala sekolah memastikan bahwa 500.000, 600.000 untuk anak-anak ini benar. Itu Pak Thomas. Iya, biasanya kepala sekolah tanya kan, TU udah bener nih? Udah approve. Nah, tanggung jawabnya di kepala sekolah itu. Gitu. Karena kepala sekolah yang approve. Gitu ya, Bu Emilia Induswati ya. Satu lagi Pak, artinya bahwa kepala sekolah kan harus berkoordinasi juga dengan TU ya. Ya pasti. Namun, maksudnya begini, apakah 500 siswa kamu harus cek satu-satu kan mungkin memerlukan waktu yang sangat panjang. Loh ya memang. Ibu punya murid 1000 ya harus memastikan. Gitu. Ibu punya murid 100 ya pasti memastikan. Kalau ibu percaya pada TU ya sudah. Tanggung jawab di kepala sekolah. Gitu ya Bu Emilia Nuswati ya. Oke, sekarang kita masuk ke guru. Silakan Mas Randy. Saya dulu Pak. Baik. Oh, Pak Wahyu, monggo. Ya. Pertanyaan saya tidak ke aplikasi khususnya, karena memang benar tadi secara pengantar, apakah refreshment ini akan besok lalu dipakai? Saya membayangkan supaya tidak ada refreshment school fee ini berkali-kali. Bahkan saya membayangkan tadi yang mempresentasikan itu bagian keuangan dengan nomor remark, sehingga kegiatan ini pengantarnya jelas dan dia akan dipakai jelas. Bukan hanya sekedar aktivitas, controllingnya benar. Karena saya sudah melihat di sini untuk keuangan saja sudah ada manual buku kategori, laporan Excel, Google Drive SPP, dan tambah Socrates. Saya setuju, salam satu data, salam Socrates, bahwa dalam Socrates bisa diakomodir semua. Tapi tadi mendengar jawaban Bu ini, Bu, kapan mau dipakai? Nah, nantinya itu mohon kepastian. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun.
Silakan. Pak Wahyu. Oke, Pak Wahyu, saya tanya balik Pak Wahyu, untuk kalau Siap. kita pakai di bulan November sampai akhir ini udah bisa Pak Wahyu ya? Ya, maksudnya begini Pak. Tadi ada beberapa masukan, nanti akan ada tambahan. Jadi aplikasi ini belum apa sudah di launching. Nanti ada refreshment berapa kali lagi gitu. Enggak Pak, Thomas. Ya, nanti silakan. untuk rigidnya mungkin nanti Pak Yuli bisa menambahkan ya Pak Wahyu. Ini memang untuk menu adalah menunya bagian keuangan, tetapi ini edukasinya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi untuk ini kita membantu untuk mengedukasi teman-teman, khususnya data ini memang harus masuk dulu di sistem. Data ini dipastikan bahwa masuk di sistem, dan nanti sampai kepada posisi wali kelas, itu kita paling tidak sudah berjalan sampai di bulan November. Itu nanti akan dimonitor oleh pengawas dan nanti oleh kantor pusat sampai di November. Jadi Juli sampai November. Terus nanti, nah ketika ada yang baru misalnya, yang baru itu akan membantu mempermudah Pak Wahyu. Misalnya, biasanya harus di-approval oleh wali kelas. Nanti wali kelas itu tidak usah meng-approval, itu akan link langsung, dan nanti wali kelas tinggal lihat datanya. Oh, ini berarti sudah bayar. Jadi dia nggak usah buka itu, dia sudah tahu dari sistem ini bahwa dia sudah bayar. Kurang lebih nanti pengembangannya akan begitu, akan otomatis. Tapi data masuk dulu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu saja. Sebentar. Bapak Ibu, kita ikuti dulu penjelasannya ya. Nanti akan ada penjelasan secara lebih tuntas, bahkan ada sharing bagaimana unit itu memakai. Jadi ini saya rasa kalau penjelasannya baru tahap-tahap, kemudian nanti dikupas, nanti malah bingung. Nah itu kita ikuti dulu semuanya, tahap-tahap ini, supaya nanti menjadi lebih jelas semuanya. Begitu ya, terima kasih. Baik, maksud saya juga begitu Bun Dery. Baik, kita langsung masuk ke ini sekarang, ke guru wali kelas. Silakan Mas Randy. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali Pak Thomas. Ya. Jadi saya ganti dulu ke wali kelas. Nah, untuk wali kelas itu juga sama, ada di menu finance, tapi menunya hanya school fee transaction. Nah, setelah pembayaran di-approve, nanti wali kelas tinggal buka menu ini. Sebentar Mas Randy, pelan-pelan di back lagi Mas, karena usianya ada 3 angkatan Mas Randy. Dan ini wali kelas paling banyak ini. Ulangi lagi Mas Randy. Baik, setelah lansia Pak. Setelah Bapak Ibu masuk ke halaman awal Sokrates seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke menu finance yang ada di sini. Bapak Ibu diklik nanti, kemudian akan muncul menu school fee transaction. Diklik lagi, nanti akan memunculkan untuk pembayaran yang sudah di-approve oleh kepala sekolah, seperti ini. Jadi untuk yang belum di-approve itu, dia tidak akan muncul di wali kelas. Nah, kemudian untuk mengupdate pembayarannya, karena sekarang masih manual, wali kelas bisa klik yang bagian status ini. Di bagian ini ada unpaid-nya, kemudian diklik, dia akan memunculkan total payment-nya untuk jumlah pembayarannya. Misalnya saya contohkan dia sudah bayar full, kemudian pilihkan tanggal pembayarannya. Nah, di sini juga bisa diisikan notes. Kemudian di OK. Statusnya akan berubah menjadi paid. Oke, stop sampai di sini dulu Bapak Ibu. Dari warna merah, unpaid, sekarang sudah menjadi warna hijau. Oke. Ya, itu tugasnya wali kelas. Oke, lanjut Mas Randy. Baik. Kemudian kalau siswanya bayar setengah juga bisa diisikan. Diklik lagi misalnya yang unpaid-nya. Nah, setelah itu di-OK-kan, setelah diisikan jumlah pembayarannya, diisikan tanggal, notes-nya kalau ada, kemudian di-save. Nah, statusnya akan menjadi partially paid.
itu terbayar sebagian. Jadi Kalau diklik. kalau belum lunas, kasarnya itu masih ada tulisan seperti itu ya Mas Randy ya? Iya, betul Pak. Oke. Sebagian artinya. Halo. Bu Puput. Puput. Ya, mau tanya. Yang tadi itu sebentar. Oke, cari tempat dulu yang baik baru Ya. nanti bertanya. Lanjut lagi Mas Randy. Silakan. Jadi Baik. itu tadi Cari tempat yang baik dulu dibuka Mbak yang Puput. datanya Mas, yang apa? Unpaid tadi. Ya coba. Nah itu kan school fee-nya kan 600.000, kemudian total payment itu kenapa tadi ngisinya beda? Kan bayarnya baru 250 tadi. Orang tua bayarnya. Berarti nanti bisa kurang gitu ya? Tergantung bayarnya berapa gitu. Kalau bayarnya harapannya pas ya tadi langsung menjadi hijau, Bu. Sekarang mau dicontohkan lagi nih, Bu, yang bayarnya lebih Mas Randy. Oke, baik. Pak, saya mau tanya dulu dong, Pak. Bu Dela, silakan. Ini kan tadi untuk apa? SPP ya, untuk SPP. Nah, itu setahu saya apakah memang ada gitu bisa bayar separuh di debitnya, Pak? Harapannya tidak ada, Bu. Jadi mudah-mudahan besok ini kan contoh ya, Bu ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan semua bayarnya lebih atau pas gitu ya, Bu ya. Iya, Gitu. soalnya kan setahu saya auto debit ya, Pak. Dan itu kan kalau tidak cukup itu tidak akan terdebit gitu. Ya, jadi harapannya ini tadi contoh kalau ada yang manual, tapi bayarannya harapannya semuanya pas, begitu ya Bu ya? Oh iya, baik, tidak ada. Pak. Mas Randy dicontohkan yang pas-pas aja karena guru-guru ini seneng yang pas, gitu ya? Oh iya Pak. Baik, jadi contohnya kalau yang langsung pas itu tinggal diklik saja Bapak Ibu. Nah, di sini diisikan sesuai total jumlah pembayarannya. Kemudian diisikan tanggalnya dan isikan notnya. Kemudian tinggal di save saja. Setelah itu statusnya akan berubah dari unpaid menjadi paid. Kalau paid itu berarti sudah lunas. Oke, jadi bisa jadi Bu, tadi yang bertanya, siapa tahu nunggak dari Juli, Agustus, September 3 bulan. Totalnya 1,8. Dia baru bisa bayar misalkan 1,2. Berarti kan masih belum, Bu, nanti Bu. Di bulan-bulan tertentunya, Bu. Gitu. Baik, lanjut Mas Randy. Cukup ya contohnya 3 ya, Bapak Ibu? Thomas, Pak Siapa Thomas, nih? Biar dari Bu. Pak, Bu Erna ya? iya. Iya, monggo Bu Erna. Gini Pak Thomas sama Mas Randy, mohon dicontohin kalau di bulan Juli itu siswa tidak bayar, terus dia bayarnya di bulan Agustus. Nah kemarin saya mencoba itu dia bayar itu di bulan Agustus untuk bulan Juli dan Agustus. Tapi di bulan Julinya nggak kepotong, malah dia motong di bulan September. Gitu. Itu apa yang harus kami lakukan? Karena di bulan September anak ini bayar. Mas Randy ambil di Agustus, terus yang 500 dikasih 1 juta. Nanti dia paid dari Juli. Terima kasih. Bisa diambil di Agustus tuh Mas, yang unpaid. Iya Bu, saya isikan dulu 1 juta misalnya. Nah, di sini nanti diisikan untuk tanggal pembayarannya juga, kemudian diisikan juga notes-nya. Nah, kemudian tinggal di-save saja, maka dia akan terbayar untuk bulan Juli juga, kalau pembayarannya 1 juta di bulan Agustus ini. Oke, baik. Nanti saya coba cek lagi karena kemarin motongnya di bulan selanjutnya. Gitu. Terima Oke, kasih. contohnya udah ya.
Ya, Baik, terima kasih. ini kita sudah dapat dari admin, dari kepala sekolah, dan dari guru. Sekarang kita mau praktek di sekolah. Begitu Mas Randy? Iya, Pak. Oke, sekarang kita langsung praktek dari sekolah seperti apa. Dari Kampung Sawah akan langsung praktek. Silakan Pak Ramlan dengan timnya. Oke. Namun supaya semangat, kita beri applause dulu dong untuk SMP Strada Kampung Sawah. Oke. Oke ya, silakan Pak Ramlan, Bu Prima, dan timnya. Baik, terima kasih Pak Thomas. Sebelumnya, Bapak Ibu, kita di sini belajar bareng ya, karena dari kami sendiri sebenarnya masih juga tahap coba-coba untuk input. Kami belum selesai untuk launching karena itu untuk menginput bulan-bulan sebelumnya itu juga butuh proses, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini saya akan dibantu oleh Mas Toro. Mas Toro akan share untuk penginputan dari database keuangannya. Nanti untuk dari approver sama wali kelas nanti dari saya. Dari Mas Toro silahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan, mohon izin Bu Prima, saya pakai akunnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proses setting school fee yang akan dilakukan oleh admin. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita mencari menu finance. Setelah menu finance, kita masuk ke setting school fee. Nah, di sini sekolah kami menggunakan upload school fee data dikarenakan banyaknya kategori nominal SPP. Nah, di sini saya memulainya dari pengisian student. Pengisian student itu saya masukkan kode uang sekolahnya itu dengan nomor IMAX. Untuk namanya kita bisa pilih di sini sesuai dengan data yang ada. Nah, di sini saya sebenarnya pernah mencoba juga untuk mengcopy dari Excel namanya, namun tetap harus memperhatikan untuk nama terkaitnya. Nah, kalau seperti ini kita wajib untuk meng-cross-check. Jika ada bold tebal seperti ini, kita tinggal klik saja. Jika tidak ada, kita pilih sesuai dengan nama yang ada, karena perbedaan huruf. Nah, jika dari student sudah, kita masuk ke payment plan. Kami menggunakan monthly. Kode uang sekolah bisa kita copy dari student. Di sini untuk copy paste-nya tidak bisa klik kanan ya Bapak Ibu, karena harus Ctrl+C dan C. Jumlah tagihan bulanan kita bisa copy dari database yang kita terima dari penata usaha keuangan. Tanggal mulainya akan saya buat 31 dan tanggal berakhirnya 30. Tanggal 1 dan 31. Untuk bulannya keseluruhan. Diskon kami lewati kalau tidak ada diskon. Untuk kode di setting school fee-nya bisa di copy kembali juga di payment plan. Untuk nama uang sekolah saya membuatnya yaitu
SPP. Deskripsi uang sekolahnya itu TPB karena tahun pelajaran berjalan. Untuk dendanya saya lewati. Untuk approve-nya ini dari kepala sekolah kami. Di sini saya mencoba untuk satu saja. Baik, jika sudah semua diisi, dipastikan untuk row seperti ini harus dihapus karena jika tidak bisa diupload. Nah, jika sudah dipastikan, kita bisa upload. Untuk meng-cross-check, kita bisa pilih jenjang dan kelasnya. Nah, di sini sudah ditampilkan nama, terus untuk name of payment-nya SPP bulan Juli, jumlahnya dimulai dari tanggal 1 sampai 31, dan ini statusnya submitted, membutuhkan persetujuan dari kepala sekolah. Ya, untuk saat ini admin sampai sejauh ini saja. Betul. Oke, kita tepuk tangan dong untuk Mas Toro dong. Artinya ini petugas admin. Sampai di situ habis ini baru tugasnya kepala sekolah atau yang memberikan approve. Ya, tadi udah dapat kabar dari Sokrates sistem, kemudian sudah dipraktekkan di adminnya. Bu Ari, raise hand, oleh nanti belakangan, Bu, setelah selesai, disimpan dulu. Bu Dela juga tangannya capek, mungkin turun juga reaksinya capek dia. Oke, supaya ini siang-siang supaya nggak ngantuk gitu. Walaupun Pak Murianto juga mau bertanya, tapi ntar posisinya pas jadi guru dia tanya. Oke, approval, silakan Bu Prima dengan Pak Ramlan, monggo. Baik, terima kasih. Untuk saya akan share di bagian approver. Mohon maaf, saya pinjam akunnya Pak Ramlan. Jadi Bayar. ini pinjaman ya Bapak Ibu. Bayar. Pak Ramlan di sebelahnya. Iya, betul. Mohon maaf, ini saya salah share. Saya share layar saja. Oke. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, di sini saya menggunakan akun dari kepala sekolah. Ini yang kita pilih itu finance atau keuangan, ya. Kemudian kita pilih school fee approval, ya, school fee approval. Terima kasih dibantu bahasa Inggrisnya ya Pak ya. School fee approval. Ya, karena saya kesulitan bahasa Inggris di sini. Kita pilih sesuai kelasnya. Tadi yang saya lihat dari Mas Toro itu kelas 91. Jadi saya pilih kelas 9, kemudian 91. Kemudian di sini sudah muncul nama-namanya. Di sini masih submitted ya. Berarti di sini belum di approve. Kita butuh approve. Jadi kita tidak perlu kita klik satu-satu, kita cukup klik di bagian atas sini. Jadi langsung klik semua. Tetapi kepala sekolah di sini memastikan atau bagian approver itu memastikan bahwa nominalnya itu sudah sesuai dengan dari TU. Jadi nama dan nominalnya sudah sesuai, begitu. Jadi kalau sudah, ini tinggal kita approve. Nah, itu Bu Emilia Enirswati tadi mencermati angka itu benar apa tidak tadi gitu. Ada pertanyaan di kolom chat, nanti Bu Emil di sebelahnya Mbak TU-nya aja, Bu. Iya. Baik, kalau sudah, ini berarti sudah di-approve, sudah selesai. Sekarang kita ke wali kelas. Oke. Di situ tugas kepala sekolah sudah selesai ya Bapak Ibu. Kalau sudah approve, berarti di sini ke wali kelas. Di sini sama di bagian keuangan. Kemudian Sebentar, Bu Prima, sabar. Ya. Kepala sekolah dulu tadi. Oh ya. Iya, tadi kepala sekolah. Jadi dari yang posisinya gantung. Oke, sekarang sudah diterima. Kepala sekolah ini untuk Bu Prima, ya, yang bagian approve udah oke ya. Oke. Oke, sekarang ke bagian wali kelas. Nah, nih Pak Murianto bisa bertanya nih Pak Mur. Kita ke bagian wali kelas. Di sini masih bagian keuangan, finance ya.
Kemudian school fee transaction, kita pilih ini kelas 91, kemudian di sini kok belum ada ya? Belum ada ya Mas ya? Bu Prima di refresh. Oh, di refresh dulu. Iya, ujung kiri, bulat-bulat. Itu yang di satu ya. Ya. Saya refresh dulu ya Bapak Ibu. Kalau mungkin kelamaan bukanya. Bulat cepet nih. Nah, ini sudah ya. Ini saya. Loh, kok hilang? Bentar ya Bapak Ibu, ditunggu dulu ya. Oh, internet saya berarti. Iya. Iya, oh. Sabar. Sabar, karena di sini hujan Bapak Ibu. Dan aku mendung. Mendung tak berarti hujan. Ya, ini sudah di bagian. Saya klik bulan Juli, Bapak Ibu. Misalkan saya jadi wali kelas, saya akan klik bulan Juli dulu. Misalkan ini bulan Juli ya. Maka saya akan ngeklik dari data yang saya terima dari TU. Saya akan klik misalkan ini Agustinus Saputra Kopong Pati. Nah, ini saya klik, kemudian di sini saya klik, saya masukkan 460.000. Kemudian paymentnya ini tanggal 28. Saya nggak tahu notnya, nggak saya isi sih. Ditulis saja pembayaran SPP Juli juga bisa. Oh, ini November. Maaf, Juli. 28 Juli. Jadi bisa diklik ini, digeser-geser. Ya. Nggak diisi juga nggak apa-apa Bu, kalau mau ditulis pembayaran Juli SPP. Ya. Oke, kemudian kita save. Sudah sih, selesai sampai situ. Kemudian nanti kalau misalkan setengah-setengah, kebetulan di tempat kami ada memang karena dari ASAK ya, dari ASAK. Jadi setengah-setengah itu memang ada kalau di tempat kami. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Mas Victor atau Mas Randy tadi itu berguna juga di tempat kami. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kemudian satu lagi, ini juga bisa ada menu di admin admisi Bapak Ibu. Menu apa tadi? Setting school fee itu juga ada di admin admisi. Jadi bukan hanya di admin Sokrates saja. Jadi bisa minta bantuannya kalau saking banyaknya. Begitu. Terima kasih. Pak Thomas dihidupkan. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Prima. Baik, lengkaplah sudah Bu Ari akan bertanya, kemudian nanti ada Bu Rani, dua dulu. Bu Ari, silakan untuk yang admin, kepala sekolah atau guru. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Thomas. Kalau saya berbicara lebih kepada praktisi di unit ya Pak. Teman-teman kan ada TU, ada wali kelas, ada admin. Nah, hari ini kan teman-teman yang ada di tata usaha tidak diundang. Sedangkan data keuangan kan supaya membantu juga. Nah, juga membantu wali kelas ya. Kita bisa bayangkan ya, wali kelas sekarang tugasnya kan begitu banyak dan tambahannya harus input manual data seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa melibatkan teman-teman tata usaha khususnya keuangan? Karena hari ini kan tidak diajak untuk bicara. Nah, ini yang mau saya tanyakan, sedangkan staf keuangan kompleks juga sudah. Terima kasih. Saya potong nanti yang untuk kebijakan ini nanti kita lanjutkan. Sekarang kita ke sistem dulu ya, Bu Ari. Makasih diinfokan. Bu Rani, silakan. Nggak mau tanya Pak Thomas. Ngapain raise hand tadi? Tepuk tangan buat Bu Prima. Tangan, baik. Mohon maaf, JR. Ya, lanjut. Ada pertanyaan di dalam kolom chat. Tadi sudah. Oh, ada ini, Mas Deo Putra, SD Paulus, monggo. Oke, terima kasih Pak Thomas. Selamat siang. Dari admin saya mau bertanya untuk deskripsi tadi, mungkin saya terlewat tadi. Untuk deskripsi uang sekolah di school setting fee-nya, itu tadi diisi apa ya, Mas Victor atau Mas Randy tadi? Deskripsinya, oke. Yang dari Kampung Sawah Pak, bisa jawab, silakan. Ya, untuk deskripsi di Kampung Sawah SPP, lalu untuk deskripsinya itu tahun pelajaran berjalan. Karena untuk pembanding antara tahun pelajaran berjalan dan piutang TPS. Apakah itu disamakan untuk setiap unit apa berbeda-beda?
Untuk keterangan itu sebenarnya sama kodenya, karena itu dasarnya dari keuangan sih, Bapak. Berarti diisi deskripsinya PTB ya, Pak? TPB, Mas. Tahun PTB. pelajaran berjalan. Tahun pelajaran berjalan. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas Oke, jawabannya. Dio, terima kasih. Yang lain, adakah yang raise hand? Di chat 1 nggak ada, di chat 2. Di room. Oh, berarti kelihatannya sudah paham. Ya, kelihatannya sudah paham, walaupun waktunya masih ada. Tian Nova. Silakan Tian Nova. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Thomas. Saya nge-lag saya. Saya nge-lag ini. Ulang. Ya, sudah jelas suaranya Pak Thomas? Udah. Oke, nggak mau bertanya saja sama Mas Toro ya, yang di Kampung Sawah ya. Mas Toro, saya coba memasukkan ini, yang payment plan. Payment plan itu di kolom jumlah tagihan bulanan. Itu yang diisi tadi per anak ya? Iya betul Pak, per anak Pak. Iya. Itu kan pasti ya nominalnya 300.000, 500.000 gitu. Hanya saya coba masukkan, kenapa kok ribunya hilang ya? Itu aja sih. Jangan pakai titik Pak, jangan pakai titik. Oh, nggak pakai titik, karena Iya, saya Pak. coba copy paste dari Excel, itu memang sebentar saya cek. Excel Pak, bukan Excel. Ya, oh iya. Jadi memang harus, kalau 400.000 berarti 400, kosongnya 3 kali lagi gitu ya Mas ya? Betul Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Thomas. Wes mantap, ini namanya berbuah. Apapun mencoba itu. Mantap Pak Tian. Oke, lanjut. Yang lain silakan. Ingin bertanya. Pokoknya hari ini Kampung Sawah jadi selebritis. Ya. Banyak ditanya, siap-siap. Nomor handphonenya kalau perlu cantumkan di sini di bawah nih. Nanti bisa menjadi konsultasi. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan? Di kolom chat sudah tidak ada. Kalau nggak jelas gampang nanya. Iya, betul. Yang penting mau bertanya, ya. Malu bertanya sesat di jalan. Tapi jangan nanya di jalan, malu-maluin. Oke. Ada lagi? Oh, ada yang minta itu. Kak Toro boleh nggak minta nomor HP-nya? Paling gampang telepon sekolah Kampung Sawah. Gitu. SMP ya? SMP. Nanti kalau itu Bu Nunung bingung nanti. Gitu. Di SMP Kampung Sawah. Tapi kata Bu Nunung kalau mau nanya ke SD Kampung Sawah juga bisa. Nanti saya oper ke SMP gitu katanya. Ya, bisa banget Pak. Ada lagi silakan yang ingin bertanya. Apakah sudah cukup Bapak Ibu? Yakin? Siap-siap. Oh ada Pak, akhirnya Pak Murianto bertanya. Kan sudah jelas semua Pak. Wah udah jelas. Tugasnya kan kecil doang. Tugasnya kecil Pak. Mantap. Oke, Bu Eni, ya Pak Darju, itu BW2 udah siap, ada Pak Mur. Bisa. Baik, Bapak Ibu, jika memang sudah, masih ada waktu nih bagi saya, adakah yang ingin praktek membuka, kemudian langsung diaplikasikan? Adakah dari admin dulu, ada yang mau praktek? Praktek baik nih. Pak, saya coba ya, masih ada waktu. Ada yang mau coba? Adminnya? Sehingga nanti adminnya selesai, kepala sekolahnya approve, ya kan? Ada pertanyaan nih dari SD di Pamarga, Ibu Sisilia Reni. Wali kelas, sebagai wali kelas untuk pengisian tadi, untuk pengisian tanggal pembayaran diperoleh dari mana? Mas Toro, bisa jawab nggak Mas Toro? Iya Pak, bagaimana Pak? Bisa diulang Pak? Dari Sisilia Reni, sebagai wali kelas untuk pengisian tanggal pembayaran diperoleh dari mana? Untuk pengisian tanggal pembayaran dapat diperoleh dari Tata Usaha Keuangan, Pak. Jadi setiap peserta didik yang melakukan transaksi pembayaran
itu kan biasanya ada tanggal pembayarannya. Nah, itu yang menjadi tanggal yang untuk diisikan di situ, Pak. Oke. Mas, dari tata usaha itu biasanya kasih ke guru-guru tanggal berapa, Mas? Sebaiknya. Untuk sebaiknya itu saya tidak bisa memastikannya, Pak ya, karena kan untuk peserta didik itu kan pembayaran transaksinya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 di bulan yang bersangkutan. Jadi kalau kami sih biasanya akhir bulan, Pak. Akhir bulan. Oke, disepakat. Bu Rini. Biasanya kan ada pendebatan 3 kali ya, tanggal 10, 15, 27 ya Mas Toro. Di kami ada 2 kali, Bu. Oh, ada 2 kali, ya baik. Berarti tergantung pendebatan unit. Kalau sesudah pendebatan biasanya nanti penata usaha akan report kepada kepada kepala sekolah baru kepada wali kelas, gitu ya Mas? Jadi kalau di sekolah kami tidak hanya dengan metode pendebatan, Bu, karena tidak semua peserta didik itu memiliki nomor rekening BRI. Jadi di sekolah kami ada yang transfer langsung ke giro SPP, sehingga untuk waktu kita tidak bisa memastikan. Makanya kami memutuskan untuk akhir bulan, Bu. Oke, Mas Toro pernah nggak mengalami terjadi perubahan kategori SPP pada bulan tertentu pada TPB? Ada. Ada. Bagaimana jika terjadi perubahan tersebut? Kalau perubahan, biasanya kami ada perubahannya itu di keuangannya, Pak. Jadi kebetulan kan saya di sini kan sebagai admin, di sini kan ada TO keuangannya, Pak. Ya, jadi mungkin yang bisa saya jelaskan hanya biasanya dari TO keuangan itu ada perubahan nominal, lalu diteruskan ke admin Sokrates. Jadi tinggal mengubah saja, Pak. Oke, Pak Kristanto, mudah-mudahan terjawab. Dari TK Strada Kampung Sawah, mungkin pertanyaan ini mudah-mudahan tidak terlambat tadi hadir ya. Yang bertanya ini karena TK Strada Kampung Sawah, saya tidak tahu namanya nih. Ya, silakan menyampaikan apakah terlambat hadir atau bagaimana. Sehingga pengantar tadi dari Bu Dari, apakah tadi tidak? Halo, TK Strada Kampung Sawah masih pakai rename itu? Kalau perlu diulang, apakah tadi tidak hadir? Saya Pak. Oke, kenapa Bu Rina? Tadi masuk dari awal? Ya, tapi tadi pakai HP. Oke. Terus nyusul pakai laptop. Oke. Lupa belum di-rename. Oke, jadi yang jelas sekarang ini bagaimana tadi aliran-aliran semuanya itu kita semua bisa memahami, mengetahui, membantu. Bahasanya kalau sekarang ini kita juga ikut menangani. Kalau gaji kita sampai saat ini kan juga mengalir terus ya, bahasanya Bu Dari tadi darah gitu ya. Nah, supaya kita juga bisa berkecimpung, oh ya sekarang kita juga jelas. Begitu. Ya Bu Rina ya, terjawab ya Bu Rina. Manggut, mereka udah oke. Oke, lanjut. Kemudian ada saran dari untuk BINUS. Ya kan? Apakah untuk BINUS nama anak apabila sudah dipilih bisa langsung otomatis tidak muncul lagi? Nah, bisa tidak nanti BINUS, Mas Victor, bisa nggak Mas? Nama Thomas dipilih, kemudian mencet lagi, tapi tidak muncul lagi, bisa nggak Mas Victor? Supaya tidak double. Ya, harusnya bisa. Tapi nanti secara itu kami tampung dulu. Baik. Baik, di chat sudah selesai nih, oh masih ada. Apakah setelah mengetahui ada SPP yang masih nunggak, wali kelas perlu menindaklanjuti? Wah, ini pertanyaannya dengan menagih uang sekolah. Wah, dari Pak Julius. Pak Julius, ya sebaiknya bagaimana Pak Julius dengan ujung tombak nih yang lebih dekat dengan anak-anak, dengan orang tua, supaya gajinya Pak Julius juga semuanya mengalir. Minta bantuan Pak Julius. Gitu. Guru itu. Ya, sehingga kita sama-sama ya
membantu kepala sekolah, membantu PU, membantu semua pihak. Gitu. Apa yang bisa saya ambil bagian? Begitu. Pak Julius terjawab ya. Lanjut. Ada lagi yang ingin bertanya di kolom chat habis? Oke. Menjadi sesuatu yang baru, baik Bapak Ibu. Sekali lagi saya tawarkan apakah ada kepala admin dulu? Oke, yang ingin praktek, admin yang ingin praktek ada? Oh, tidak ada. Apakah ada kepala sekolah yang masih sulit mengalami approval? Kalau tidak ada, adakah guru yang ingin mencoba fight and unfight? Tidak apa-apa. Pak, saya mau coba Pak, tapi kepala sekolah saya belum approval. Bingung nanti. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, melanjutkan SD Cakung. Bella bertanya. Jika memang harus bertugas untuk mengurus data administrasi, memang guru bertugas untuk mengurus data administrasi SPP seperti ini, apakah data ini akan otomatis kepada sistem pemblokiran akun siswa saat akan bagi rapot? Nah, tadi pertanyaannya Bu Rini atau Mas Victor? Beda Pak, beda tempat. Beda tempat. Ya. Beda ya Mas Victor ya, blok unblock. Iya, saat ini masih terpisah, Bu. Masih terpisah. Baik. Ada lagi? Mungkin SD Strada BW1 yang memang dalam kelas bersama ini sedang blended virtual, ada yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Baik, tidak ada dipaksakan lagi. Semuanya sudah memahami sehingga kita akan closing. Namun sebelum closing, Bu Rini, masih ada yang ingin disampaikan, Bu Rini? Cukup, Pak Thomas. Cukup. Dari Binus, Mas Victor, Mas Randy, Mas David, ada yang ingin disampaikan? Cukup, Pak. Cukup. Baik. Kemudian dari Kampung Sawah, Pak Ramlan, Bu Prima, dan Mas Toro, ada pesan untuk teman-teman? Pak Thomas, saya sedikit Pak Thomas. Oke. Ini sebetulnya sebelum sistem ini berjalan, kami kan sudah wali kelas ini sudah dilibatkan untuk penagihan ya. Itu diantaranya misalkan 1 sampai 1 bulan sampai 2 bulan itu wali kelas dengan melalui WA atau dari kunjungan. Ya, terus berikutnya wakil dan kepala sekolah untuk yang 3 bulan berikutnya. Mungkin kalau dengan sistem ini kami lebih enak lagi karena tapi saya rasa kalau untuk yang nggak perlu itu pasti berjalan kalau yang nggak perlu tetap aja harus dikunjungi semua gitu ya, tetap aja ya. Terima kasih Pak Thomas. Oke, Bu Prima ada pesan untuk teman-teman admin atau teman-teman wali kelas? Ya, kalau saya sih pesannya Bapak Ibu admin ya. Ini kan lumayan ya untuk menginput data ya. Kalau muridnya tadi ada 1000, takut matanya juga lelah, boleh minta bantuan admin admisi loh ya, karena admin admisi itu juga ada menunya sama, mohon maaf nih kalau boleh gitu ya, jadi saling kontrol lah nanti gitu kan, approvernya kan dari kepala sekolah begitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, Mas Toro, apa yang bisa di-sharingkan untuk teman-teman, semangatnya Mas Toro? Untuk untuk teman-teman, kalau saya sih menyarankan untuk kerjasama ya untuk school fee ini. Jadi kita sama-sama belajar dari proses sebagai admin sampai wali kelas. Yang tujuannya juga untuk mempermudah dan untuk controlling juga. Kalau dari saya sih itu aja sih Pak. Oke, dari Bekasi. Saya mau tanya sama yang teman saya ini, mudah-mudahan Pak Andi Nur Cahyo bisa buka mic nih, gitu Pak Andi. Kira-kira bagaimana dari golongan tingkat tinggi nih, gitu ya, untuk menerima ini, kesannya dan pesannya apa Pak Andi?
satu hal ya, ini nggak bisa instan sekali langsung bisa. Jadi berani salah aja Pak. Lalu akan ketemu yang benar. Oke. Itu aja Berani sih. salah untuk menuju yang benar. Artinya mencoba terus ya Pak Andi ya. Ya siap. Oke, dari Pak Andi. Tadi kemudian saya mau dari siapa nih, dari yang Jakutim, supaya nanti dapat dari Jakutim nembak-nembak siapa nih, ya kan? Pak Teva Kofi, sebagai kepala sekolah gimana Pak Teva? Ya Pak Thomas, kita akan coba untuk lakukan ini. Oke, akan coba lakukan ini. Oke. Kemudian Bu Teka Nawar, Bu Risti, Novianti, gimana Bu? Siap? Ya siap, kita saling kerjasama bersama, pokoknya belajar bareng, salah bareng, bener bareng Pak. Oke, ya kan, belajar bareng, bener bareng. Oke. Yang muda, saya mau tanya Ibu Venda, BL1, gimana Bu Venda? Oke, ini Bu Venda. Itu fotonya doang itu. Kita semakin tahu lama-lama bagaimana kita masuk di dalam sebuah sistem ya. Jadi memang kita banyak yang caranya gitu ya, foto dulu akhirnya masuk. Halo Pak, iya. Iya, akhirnya. Bu Venda, gimana Bu Venda kesannya? Bagaimana? Halo, iya Pak. Iya Bu Venda, gimana kesannya? Lumayan bingung sih Pak. Iya, Bu Venda ada di mana sih kalau boleh tahu nih? Saya di kosan Pak. Oh, pantes. Ini di SD. Suaranya kok keluarnya di mana? Nggak kelihatan gitu ya. Gini. Nah, oke, Bu Venda. Makasih Bu Venda. Iya Pak. Oke. Ibu, kemudian Ibu Ria Perwitasari, lama nggak ketemu. Gimana Bu? Ya, kayaknya sih nggak susah-susah banget. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak ngerti nanti tinggal saya tanya sama yang muda-muda ini. Di SMP BL banyak sekali yang jago IT. Ya, banyak. Mudah-mudahan bisa Pak. Amin. Kemudian saya mau tanya Pak Warno. Wah, SD Cakung Pak Warno. Gimana Pak Warno? Halo, selamat Sulit sore, tidak Pak Warno? Ya, gimana Pak Thomas? Gimana, siap? Siap, kan cuma mengubah unpad menjadi pad. Ya, sedap. Gitu, Bu Dari bisa senyum loh itu ya. Ternyata katanya mudah Bu Dari, dari paid and unpaid doang. Oke. Bu Dewi, Termis Purba. Gimana Bu Dewi? Siap. 88, bukan hanya 86 Ibu Dewi ya. 88. Siap 88 dia. Oke. Bisa didaratkan segera. Itu ada gambarannya Bu Rebecca. Oke. Dari Jakutim Bu Tere, Santa Teresia, Bu Catherine. Gimana Bu Catherine? Sudah dicoba Pak. Sudah dicoba, yakin ya? Ya, sudah tadi sudah masuk untuk kelas A-nya. Nanti nyusun yang berikutnya. Nanti nanya-nanya sama yang bisa. Oke, saya mau nanya sahabat saya yang baru pulang dari Bandung, gimana kira-kira nih? Teresia Ristu. Ristu, bagaimana Bu Ristu? Selamat siang Pak Thomas. Selamat siang Bapak Ibu. Gak ada yang sulit di kampung sawah. Amin. Tidak ada yang gampang. sulit di kampung sawah. Wis, Bu Leli, jangan kalah Bu Leli. SMP FX2 gimana Bu Leli? Ya Pak Thomas, admin saya sudah oke, wali kelasnya juga oke. Wah, Bu Dari tenang nih, kelihatannya gelombang kedua pada oke-oke semua di Bu Dari.
Gitu ya. Kemudian SMP Strada Nawar Bu Lucia, gimana Bu Lucia? Artinya udah oke. Biar masih ada waktu ditanya-tanya. Iya Pak. Wah, Belajar siap. bareng-bareng Siap, Pak. Siap Pak. Artinya udah oke tadi. Wih, adminnya sudah oke. Dan hari ini kita juga bergabung juga ya dari Tangerang, dari Pusbarsel. Ada TK Santa Maria Ibu Tri Sudaryati. Bagaimana Bu dengan ikut yang kedua ini Bu? Tambah mantap nggak Bu? Syukur Pak, selalu diajak belajar lagi. Yang kemarin punya, tambah lagi belajar, tidak punya TU, begitu Pak, belajar lagi. Curcol nih, sekalian curcol ya Bu ya. Begitulah Pak. Oke. Kemudian dari SMKBL Pak Anton. Pak Anton gimana Pak Anton? Baik Pak Thomas, siap. Siap ya. Saya mau menyapa sahabat saya nih, yang satu nih, yang masih pakai masker. Pak Mus, Cakung, gimana Pak Mus? Pak Thomas ada yang di chat. Yang di chat ya, sambil nunggu Pak Mus. Pak Mus gimana Pak Mus? Siap Pak Mus? Pak Mus nyalain dulu mic-nya. Nah, senyumnya udah lama nggak kelihatan Pak Mus. Prinsipnya bagi saya, bagi Cakung, di mana ada jalan pasti ada, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Wes, ya. Kita mau coba Pak, pasti bisa. Mantap. Cakung siap. Siap. Oke. Bu Justina Sri Istiarti, TKBL. Pripun Bu? Primbon Bu. Nyalakan mic-nya dulu Bu. Mic-nya dinyalakan dulu, dibuka dulu. Wah, tidak kedengeran. Oke. Baik, ada pertanyaan di sini. Pertanyaannya berarti kembali ke zaman tidak ada TU ya. Oke, ada yang mengalami nih Bu Francisca. Siapa nih? Dari TK Strada Kampung Sawah nih. Oke. Betul ya Bu Francisca ya? Oh, Bu Rina ya. Bu Rina pernah mengalami ini. Oke. Baik. Yang agak maju ke depan nih, jangan maju-maju, Bu Bella dari SD Cakung. Gimana Bu Bella? Iya Pak. Siap? Siap Pak. Oke, siap. Coba suaranya SD Strada BW1 yang di dalam ruangan kelas. Bagaimana? Siap tidak? Nyalakan dulu. Oh, angkat tangan aja. Angkat tangannya yang siap. Wis, angkat tangan di dalam kelas. Oke. Bu Rini, kelihatannya cukup ya Bu Rini ya. Saya udah panjang-panjang ulur-ulur, nggak ada yang bertanya juga nih Bu Rini. Udah Pak, udah. Sore. Sorry. Kantornya keburu ditutup. Baik, kalau begitu kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih. Pak Robertus Tujo, apakah sudah bisa bergabung dengan kita? Namanya ada karena Pak Tujo. Bentar Pak, bentar. Atau Mas, halo. Pak Budari sebelum dulu. Pak Tujo, sebentar di chat ada beberapa yang bertanya yang intinya begini, apakah wali kelas harus menagih dan harus tahu kondisi anak di kelasnya? Iya, tentunya harus ya Bapak Ibu ya. Sebagai wali kelas tentu harus tahu kondisi persis putra putri Bapak Ibu di kelasnya. Tadi dalam pengantar saya sudah menyampaikan Bapak Ibu diberi tanggung jawab 36, 35 atau mungkin ada yang 40 anak di kelasnya masing-masing. Akan sangat indah jika perkumpulan Strada Bapak Ibu wali kelasnya tahu betul kondisi anak di kelasnya. Ya, itu bagian dari curah personalis juga. Dan tentu ketika ada putra putrinya yang dari sisi STP-nya tidak lancar, nunggak dan sebagainya, Bapak Ibu wali kelas tentu harus tahu alasannya kenapa. Itu yang bisa saya sampaikan, dan tentu ini menjadi perjuangan kita bersama, harus kita perjuangkan, minta tolong seluruh wali kelas tahu kondisi secara nyata putra putrinya. Pak Thomas, terima kasih. Baik, Bu Neri, matur nuwun sudah menjawab kebijakan. Kemudian untuk para TU ini menjadi tadi yang tanyakan Bu Ari, menjadi pendampingan kita semua. Ya, Pak Yuli
Saya ada Pak Yuli kelihatannya ya. Pak Yuli, Ya Pak. adakah yang ingin disampaikan Pak Yuli? Baik, terima kasih Pak Thomas. Jadi di Sokrates itu kan banyak menu ya. Ini menu keuangan yang kita refresh ini. Harapannya sebagai langkah persiapan, langkah awal ya. Terima kasih kepada sekolah-sekolah yang kemarin sudah menggunakan, termasuk tadi dari Kampung Sawah tadi. Nah, kita sedang upayakan supaya nanti proses pembayaran itu bisa tidak harus update seperti yang dilakukan tadi. Tapi begitu orang tua itu melakukan pembayaran, itu nanti bisa langsung terupdate di Sokrates. Ya, itu arahnya ke sana. Cuman memang itu tidak mudah. Artinya itu butuh proses karena menyangkut dengan Bank BRI, kemudian Bank BRI juga harus hati-hati. Kenapa? Karena ini menyangkut uang gitu kan. Menyangkut keuangan, jangan sampai nanti salah. Kalau salah tentu saja nanti ya akan merugikan banyak pihak. Jadi harapannya ini dimulai, kemudian nanti ketika proses dengan Bank BRI itu sudah jalan, nah berarti kan dari Juli sampai yang bulan ini itu datanya sudah ada. Tetapi kalau tiba-tiba nanti dari BRI katakanlah sudah oke, sudah jalan, kemudian data yang lama tidak ada, nah itu kan kita tidak bisa melihat tunggakannya gitu kan. Tidak bisa melihat tunggakannya berapa. Tetapi kalau data-data yang sudah ada itu kita input, kita masukkan, nah nanti ketika proses dari BRI sudah bisa jalan, nah nanti bisa langsung nyambung gitu kan. Harapannya seperti itu Pak Thomas. Maka mari bersama-sama, karena memang ini kita butuh waktu, butuh proses, kita lakukan bersama-sama. Saya kira itu Pak Thomas. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuli, Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan closing kegiatan kita, ya, karena teman-teman udah nggak sabar untuk mengerjakan adminnya dan mencoba paid and unpaid-nya, Bu Rini. Oke, kita Pak Robertus Tujo, apakah bisa memberikan peneguhan pada kita, Pak Tujo? Oke. Oke, silakan Pak Tujo. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dari Bapak Ibu semuanya di ruang Zoom virtual ini. Saya memang menyadari bahwa ini sudah ada di sistem kita, ini hal baru, perlu kita ya memberikan ruang ada di kepala kita, karena itu info baru, ya. Pasti ini memerlukan usaha, memerlukan dorongan yang besar untuk kita semuanya untuk dapat mengaplikasikannya. Maka setelah ini di masing-masing cabang ya, sebelum itu nanti bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah, silahkan nanti bisa didalami lagi ya, diyakinkan lagi untuk beberapa sekolah yang memang sudah bisa, diyakinkan untuk bisa sharing sehingga data-data ini kalau sudah diupload memang itu data benar, karena nanti itu akan terbaca di orang tua murid. Maka supaya ini benar-benar sistem ini dipelajari dan didalamin sehingga suatu saat nanti seperti tadi yang disampaikan oleh Bunda Hari, ya kita sedang ada proses diskusi bersama dengan BINUS dan lembaga-lembaga terkait ini supaya pada waktunya ya di masa yang akan datang ini bisa terwujud sehingga akan membantu kita semuanya di masa saat ini, di masa yang akan datang kita akan dengan cepat mendapatkan report informasi-informasi ini sehingga bisa untuk membantu kita semuanya di dalam mengambil keputusan. Maka sekali lagi ya selamat berjuang untuk Bapak Ibu semua, selamat siang, salam sehat, salam AMDG. Selamat siang, salam sehat, salam AMDG. Baik Bapak Ibu, akhirnya kita akan sampai di penghujung acara dengan doa.
Mohon kesiapan dari pengawas Bekasi untuk pimpin doa. Namun sebelumnya Bapak Ibu nanti tolong on kamera karena akan jadi eviden di foto. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang belum absen, ya tolong disiapkan mengisi absennya di chat, ya. Terus yang terakhir, mohon izin menyampaikan suatu. Untuk besok sekali lagi rapat jam 8.30 untuk keluarga bergerak itu adalah kepala sekolah, ya, atau wakil atau yang mewakili, ya. Mohon kepala sekolah, ya, di cabang Bekasi, Jakpus Bersel, Jakutim dan Tangerang, mohon memberikan informasi ini kepada para guru supaya bisa mengikuti kegiatan berbagi keluarga bergerak, ya. Data hari ini sudah bisa diinput, beberapa masih ada yang berproses. Mudah-mudahan sore nanti sudah mendaftarkan, ya, link bit.ly-nya diberikan. Demikian sekali lagi yang bisa disampaikan. Mohon pengawas dari Bekasi salah satu untuk pimpin doa penutup. Silakan. Baik, terima kasih Pak Thomas. Bapak Ibu, mari kita akhiri kegiatan kita, acara kita pada siang hari ini dan menutup rangkaian tugas dan pekerjaan kita pada hari ini dengan berdoa. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang makasih, kembali kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih kehadirat-Mu, karena dari pagi hingga siang menjelang sore ini, Engkau senantiasa menyertai kami di dalam segala tugas dan pekerjaan yang kami jalani pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga dengan kesehatan yang kami miliki, kami dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kami. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur bahwa pada siang hari ini kami boleh mengikuti pertemuan refreshment school fee di dalam LMS Sokrates ini sebagai bagian dari tugas pelayanan kami terhadap orang tua murid yang telah mempercayakan putra-putri mereka kepada kami. Bapa dalam surga, berkatilah kami semua, khususnya para admin Sokrates, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, para penata usaha, dan seluruh yang akan mengelola school fee di sekolah masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa memberikan penyertaan kepada mereka, kepada kami semua, sehingga kami boleh mengaplikasikan apa yang telah kami pelajari pada siang hari ini demi kemajuan perkumpulan Strada. Bapa dalam surga, kini kami akan mengakhiri pertemuan ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing maupun melanjutkan tugas dan aktivitas kami. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Semoga kami dapat kembali ke rumah kami masing-masing dengan selamat ataupun melanjutkan tugas dan aktivitas kami. Semua doa, permohonan ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Deta, terima kasih Bu dari Pak Tujo, teman-teman dari Sokrates, teman-teman dari Kampung Sawah, Bapak Ibu sekalian, salam sehat, tetap semangat, semoga kita terus diberkati Tuhan. Terima kasih. Amin. Foto-foto? Sudah. Sudah, oke. Udah.